Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas lebih dalam salah satu pemicu daya tarik dari buku Sally Hogshead, Fascinate. Yang akan kita bahas ini, gengsi atau prestige. Kita sering dengar, tapi apa sih yang sebenarnya bikin simbol peringkat dan pengakuan itu terasa penting banget? Nah, sumber kita kali ini kutipan-kutipan kunci dari buku Hogshead yang memang fokus ke gengsi ini. Tujuannya, kita mau coba bedah kenapa gengsi ini bisa dibilang bahasa keunggulan. Gimana caranya logo, gelar, atau pencapaian itu bisa mengkomunikasikan nilai dan ya itu, mempengaruhi keputusan kita. Seringnya tanpa kita sadari loh. Pernah nggak sih Anda mikir, kenapa ya kita kok mau bayar lebih mahal buat merek A, padahal fungsinya mirip sama merek B? Atau kenapa dapat pujian dari orang tertentu rasanya beda? Yuk, kita telusuri bareng bahasa yang nggak kelihatan ini. Oke, mari kita mulai deh. Gengsi itu ternyata lebih dari sekedar kemewahannya. Bukan cuma soal tas mahal atau mobil keren gitu. Buku ini bilang kalau ini lebih ke cara kita, ya sebagai manusia, secara naluriah menetapkan peringkat dan nilai di dalam kelompok. Contohnya yang ekstrim itu loh, kegilaan tulip di Belanda abad ke-17. Saya tuh masih suka heran, gimana bisa ya umbi bunga gitu harganya bisa setara rumah? Kan nggak masuk akal banget. Nah, itu dia. Itu contoh klasik gimana gengsi bisa jadi sangat kuat sampai mengalahkan logika ya. Yang menarik di sini tuh fenomena ini tuh nyambung langsung kebutuhan psikologis dasar kita. Kebutuhan akan penghargaan. Kalau kata Abraham Maslow itu esteem. Dorongan kita buat merasa dihormati, kompeten, diakui gitu loh di kelompok kita. Nah, simbol-simbol gengsi ini mau itu mobil mewah, ijazah dari universitas top, atau bahkan pita juara lomba masak atau lencana pramuka sekalipun, itu jadi kayak semacam bahasa visual, jalan pintas buat komunikasiin nilai kita dan memenuhi kebutuhan tadi. Kata sumber kita, kuncinya sering di pencapaian atau kelangkaan. Oh, jadi gengsi itu kayak kode ya, sinyal yang bilang saya berprestasi atau saya punya sesuatu yang langka, gitu. Buku ini menguraikan beberapa cara bahasa ini bekerja. Pertama lewat pengembangan emblem atau simbol. Contoh yang sering dipakai itu Cadillac Pink buat agen Mary Kay. Itu kan jelas banget ya pesannya. Di komunitas mereka, statusnya langsung kelihatan. Iya ya, jelas sekali. Atau kayak berlian Hope punya Harry Winston, itu kan bukan sekedar batu ya, tapi penuh cerita, sejarah, bahkan ada mitos kutukan segala. Pas disumbangkan ke Smithsonian, malah nilai gengsinya tambah tinggi. Apa karena ceritanya itu ya? Tentu, cerita sama simbol itu saling menguatkan. Emblem yang dikenal luas jadi penanda status yang efisien lah. Tapi ada cara lain yang lebih radikal, yaitu menetapkan standar baru. Ini nih yang mengubah permainan. Bukan cuma pakai simbol yang udah ada, tapi bikin definisi keunggulan baru. Contohnya Grey Goose Vodka. Sumber kita cerita gimana mereka berani pasang harga 2 kali lipat vodka premium lain. Dan itu sebelum produknya jadi loh. Wah, serius? Sebelum jadi? Iya, mereka nggak ikut standar lama, tapi bikin kategori baru. Ultra premium. Ini maksa pemain lain mikir, unggulan di pasar vodka itu apa sih sekarang? Cerdik banget kan? Ah, jadi mereka ngubah bahasanya itu sendiri ya? Menarik banget. Ini nyambung ke poin berikutnya berarti. Yaitu membatasi ketersediaan. Semakin susah didapat, Semakin bergengsi, betul. Prinsip dasar. Mau itu barang edisi terbatas, akses eksklusif ke klub tertentu, atau bahkan kode pos elit. Kalau semua orang bisa punya dengan gampang, ya sihirnya hilang. Jadi kelangkaan itu sendiri yang jadi pesan keunggulannya. masuk akal. Kelangkaan itu jadi semacam dialek khusus dalam bahasa gengsi ini ya? Tepat sekali. Dan yang terakhir, ini mungkin yang paling otentik ya, adalah gengsi yang harus diperjuangkan atau didapatkan. Earn it, istilahnya. Ini nggak bisa dibeli. Coba bayangin sabuk hitam tingkat tinggi di bela diri, kayak taekwondo atau karate gitu. Itu kan butuh latihan bertahun-tahun, disiplin, dedikasi yang luar biasa. Statusnya jelas, dan dihormati karena perjuangannya itu. Iya, iya. Itu kerasa banget bedanya. Pada saat itu, Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya, bahasa gengsi ini tuh aktif banget bekerja di sekitar kita. Mulai dari pilihan belanja, cara kita lihat karir, bahkan di lingkaran pertemanan.
Memahaminya bukan berarti kita harus jadi sinis ya. Tapi mungkin bisa jadi lebih sadar aja. Pas kita pengen sesuatu, coba tanya deh. Ini karena nilai barangnya sendiri atau karena bahasa gengsi yang mau disampaikannya? Seberapa fasih sih kita membaca dan berbicara dalam bahasa ini tanpa kita sadari? Ya, ringkasnya gitu. Gengsi, sebagai salah satu pemicu daya tarik utama menurut Hogshead, itu memanfaatkan hasrat dasar kita akan pengakuan dan status. Dia berkomunikasi lewat simbol yang kita kenali, standar keunggulan yang ditetapkan, kadang artifisial ya, terus kelangkaan yang diciptakan, dan pencapaian yang diperjuangkan. Ini adalah bahasa keunggulan yang terus-menerus kita negosiasikan dalam hidup. Nah, ini ada pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Selain contoh-contoh yang jelas kayak mobil mewah atau gelar mentereng, coba deh perhatikan di sekitar Anda, simbol gengsi yang tak terduga apa yang pernah Anda lihat. Sesuatu yang mungkin buat orang luar biasa aja gitu kelihatannya. Tapi di dalam kelompok tertentu, itu jelas banget nandain keahlian, status, atau pencapaian khusus. Bahasa keunggulan yang mungkin cuma dipahami sama orang dalam. Coba Anda pikirkan. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.